Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah tamasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini pembahasan taklim malam Sabtu atau tamasa kita adalah tentang toharoh dan yang membatalkannya. Walaupun ini materi fikih yang sudah sering dibahas dan mungkin kita setiap hari melakukan toharoh, ya. Tetapi tidak ada salahnya kita mengingat kembali, mungkin ada yang belum sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, maka kita akan bersama-sama membahas tentang hal itu, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas materi tentang hal-hal yang membatalkan toharoh sebagai tema utama tamasa pada malam hari ini, kita bahas kilas tentang pengertian toharoh. Nih, secara bahasa, toharoh itu berarti suci dan bersih. Baik itu suci dari kotoran lahir maupun kotoran batin yang berupa sifat dan perbuatan yang tercela. Ya. Allah sangat senang kepada orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ya. Di sini ayatnya menyebutkan, Quran surat Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Indikasinya bahwa taubat itu adalah orang yang mensucikan diri atau membersihkan diri dari kotoran batinnya atau kotoran yang bersifat perbuatan yang tercela. Baru selanjutnya wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan diri itu berarti mensucikan jasmani. Kalau tadi rohani, sekarang jasmani. Ya. Mungkin seperti Pak Joko ya, atau mungkin yang sudah kepala 40 tahun ke atas itu ya, itu mungkin pernah mendengar lagunya Ebit G. Adi itu ya, suci lahir dan di dalam batin, ya, gitu ya. Jadi suci itu lahir maupun batin, sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi. Kemudian secara istilah, toharoh adalah mensucikan diri dari najis dan hadas. Ini dua ya, mensucikan diri dari hadis dan najas yang menghalangi untuk melakukan sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan menggunakan air atau tanah atau batu. Nah, kalau menggunakan air kita bersuci seperti wudhu mandi, tapi kalau kita menggunakan tanah itu biasanya tayamum, ya, tanah atau debu. Menggunakan batu itu adalah istinja, menghilangkan najis, ya, dengan benda-benda
keras, ya, benda-benda keras. Ya. Kemudian pensucian ini tidak terbatas pada badan saja, tetapi juga pakaian dan tempat. Ya, jadi kalau kita mau melaksanakan sholat, walaupun badan kita sudah bersih dari hadas dan najis, tapi sarungnya kok kena najis, itu sholatnya tidak sah. Begitu pula tempat yang kita gunakan kok kena najis, ya tidak sah. Sedangkan landasan hukum toharoh atau bersuci adalah hukumnya itu wajib. Ya. Wajib bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Sebagaimana tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian yang kedua, ini ayatnya panjang, Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhir. Nah, sampai panjang ini ya. Jadi ini dasar perintah untuk melaksanakan toharoh. Nah. Kemudian surat Al-Mudatsir ayat 3-4, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya. Ini pun Allah menyampaikan pertama berkaitan dengan rohani, terhadap Tuhanmu agungkanlah. Berarti yang pertama kali yang kita sucikan siapa? Allah, kemudian rohani kita, baru wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Nah, suci lahir dan batin gitu ya. Suci batin dan lahir gitu ya. Kemudian dasar toharoh yang selanjutnya, miftahus sholati tahur. Kunci sholat itu adalah bersuci. Maka apabila ada orang yang mau sholat kok tidak bersuci, tidak akan diterima sholatnya. Artinya apa? Tidak bisa membuka pintu sholat itu ya. Kita nggak punya kunci. Karena apa? Kunci sholat itu adalah bersuci. At-tahuru sadaqul iman. Suci itu setengah daripada iman. Ya, jadi ada istilah lagi dalam agama kita, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi toharoh. Fungsi toharoh adalah untuk memenuhi syarat sahnya sholat dan untuk menyempurnakan ibadah. Nih. Ada ibadah yang lain yang syaratnya itu adalah bersuci, berwudu, yaitu selain sholat adalah tawaf. Ya. Sholat kemudian tawaf. Bagaimana kalau kita mau baca Al-Quran, itu diseyogiakan, ya, dianjurkan, sunnahnya lebih baik seperti itu, karena yang kita baca adalah kalam ilahi, ya. Al-Quran yang mulia kan gitu ya, Al-Quranul Karim kan gitu ya. Maka lebih baik kalau kita mau baca Quran, lebih baik kita juga suci lahir kita dan batin kita. Ya. Bagaimana Pak? Misalnya kok baca Quran nggak wudu, ya boleh, tapi lebih baik itu kita berwudu gitu ya. Nah, ini fungsi toharoh adalah untuk memenuhi syarat sahnya sholat dan untuk menyempurnakan ibadah. Maka orang yang sholat kok tidak bersuci, sholatnya tidak sah. Nah ini Rasulullah SAW ngendika, ya, dalam hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam ya, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat
salah satu dari kalian jika kalian berhadas sampai berwudu. Nah, jadi sahnya sholat itu syaratnya adalah harus berwudu, gitu ya. Ini fungsi toharoh. Nah sekarang alat toharoh. Alat toharoh itu, ya, yang pertama adalah air. Itu yang mutlak itu air. Maka air itu sebagai sumber kehidupan, ya, istilahnya itu air itu sumber kehidupan. Kalau tidak ada air, baru Allah itu memberikan keringan namanya rukhsah yang disebut dengan debu. Nah, itu untuk tayamum. Kalau orang sedang kena najis, kemudian tidak ada air, maka bisa dibersihkan dengan batu atau benda padat lainnya. Ya mungkin kalau dulu Pak Joko, mungkin Pak Dodi ini ya, yang usianya udah 40 atau 50 tahun ke atas. Itu dulu itu kita ke kamar kecil itu seperti saat ini dengan toilet yang ada gulu banyak ya itu. Jarang dulu itu. Harus ke kali. Musim kemarau nggak ada air. Mohon maaf, bahasa Jawanya apa Pak itu? Peper gitu ya. Menghilangkan najis dengan batu. Nah, sekarang sudah modern. Ya, kalau naik pesawat itu, ya, mungkin dari kesehatan ini Pak Dr. Dodi lebih bisa menjelaskan. Menggunakan tisu, ada tisu basah ya Pak ya. Itu malah lebih bagus lagi itu ya. Nah, itu untuk membersihkannya. Tapi yang jelas untuk menghilangkan hadas itu bersucinya dengan air, kalau tidak ada dengan tayamum. Untuk menghilangkan najis, mutlaknya utamanya afdolnya dengan air, kalau tidak ada itu dengan benda padat, ya batu atau mungkin sekarang tisu gitu ya. Nah, tisu macam-macam itu. Bahkan tisu sekarang sudah ada tisu basah dan baunya harum ya, itu ya. Ini ya. Jadi alat bersuci itu satu air, yang kedua adalah debu untuk tayamum, kemudian yang ketiga adalah benda padat. Air itu sendiri ada air yang disebut air mutlak. Air mutlak itu air yang suci lagi mensucikan. Nah, ini tadi hujan lebat misalnya gitu. Ini adik-adik ini kok belum mandi misalnya. Mandinya lewat air hujan. Saya dulu kecil namanya air gerojokan talang ya Pak ya. Wah, senengnya bukan main. Itu boleh itu. Ya, berwudu pakai itu juga boleh. Air hujan. Mata air yang kita gunakan sumur kita itu ya. Air sungai yang mengalir itu ya. Apalagi kalau di daerah Klaten itu, daerahnya Pak Joko itu, di daerah Tulung, daerah mana itu, Delanggu ke barat ya Pak ya, itu sumber airnya banyak sekali, bening-bening itu ya. Banyak umbulnya itu ya. Wah, itu luar biasa. Itu boleh. Kemudian air sungai, air hujan, air salju. Nah, mungkin Bapak Ibu belum pernah menggunakan salju untuk bersuci. Ya mungkin kita pernah melihat, menyaksikan tayangan saudara-saudara kita yang ada di Kutub Utara. Itu ya, salju itu kan kalau kita pegang itu kan basah. Nah, itu bisa digunakan untuk berwudu. Lah, bagaimana berkumurnya Pak? Gitu ya. Kumur itu kan sunnah. Kalau memang nggak bisa untuk kumur ya nggak berkumur. Apalagi dingin gitu ya. Yang penting nanti rukun-rukunnya. Yang sunnahnya tidak bisa semuanya nggak apa-apa. Jadi air salju. Kalau air embun, ini saya pernah menggunakan untuk bersuci. Ya, waktu saya kecil itu diajak mbah saya itu nunggu padi di sawah. Karena padi itu lagi dierek begitu, kemudian belum bisa membawa pulang dan ditaruh di sawah begitu, ditutupi, kami tidur di sawah. Banyak rumput-rumput, kemudian sholat subuhnya di situ Pak. Dengan rumput yang ada embunnya itu kita gunakan untuk wudhu. Ya, bisa itu. Tapi nggak bisa kumur gitu ya, nggak bisa berkumur. Kemudian juga air laut, air zam-zam gitu ya.
Pak Joko pernah itu berwudu dengan air Zam-Zam ya? Kemarin itu Mas Farizal itu malah pernah itu ya. Ya bisa. Kalau di sini Zam-Zam ya 1 galon 5 liter itu harganya 500.000 ya Pak ya. Nggak mungkin untuk wudu gitu ya. Tapi yang saya itu boleh. Kemudian yang kedua air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci, untuk wudu tapi masih